Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, video ini kita bikin di saat arus demonstrasi di gedung DPR belum usai. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Massa ingin membela keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi nomor 60 tentang dilonggarkannya syarat-syarat untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota di seluruh Indonesia dengan tidak lagi berpatokan kepada 20% elektoral perolehan suara partai di tingkat 1 dan atau tingkat 2. Dan akhirnya demonstran dari berbagai kalangan itu sedikit terhibur dengan adanya Instagram dari Wakil Ketua DPR Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko yang mengatakan bahwa paripurna DPR belum mengesahkan keputusan yang menganulir ketetapan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya pada pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dan atau kepala daerah lainnya pada tanggal 27 sampai 29 Agustus yang akan datang tetap berpatokan kepada keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Lalu apa menariknya cerita ini dengan Warung Steak dan cerita Yusuf Mansur? Yang pertama menariknya adalah tokoh agama, katakanlah seperti Yusuf Mansur itu, kalau ada masalah, dia bukan memberikan penyelesaian masalah. Malah dia akan kabur, takut terimbas dengan masalah. Itu yang pertama. Tidak hanya Yusuf Mansur tentunya. Tokoh-tokoh agama kita, kalau ada masalah yang berhubungan dengan konstitusi, demokrasi, yang secara langsung mungkin tidak berurusan dengan kata-kata atau kalimat Islam, mereka umumnya tidak mau ikut. Yang kedua, bagi Yusuf Mansur ini tentu dianggap sebagai musibah gitu. Musibah bagi dirinya karena dia memang tidak ingin hadir di tengah-tengah massa untuk memberikan solusi. Dan yang ketiga, secara kapasitas tentu saja Yusuf Mansur tidak akan dihargai karena kapasitasnya yang tidak mumpuni. Selanjutnya tidak jauh dari gedung DPR itu ada warung steak and shake milik Yusuf Mansur. Nah, kita tadi itu melihat ada nggak massa yang datang. Gitu. Kalau massa yang datang lantas lapar habis demo makan di sana, kalau nggak dibayar ya bisa mengatakan ada Allah. Itu mungkin sudah cukup. Ada Allah. Atau bilangannya ini punya Yusuf Mansur. Titipan Allah. Itu juga mungkin ya. Jadi kalau massa datang ke warung steak Yusuf Mansur lantas makan dan tidak bayar, mungkin ya Yusuf Mansur juga nggak akan marah gitu. Karena ini punya Allah, ya kan? Bilang aja ini ada Allah. Udah selesai masalah gitu. Kemudian yang kedua kita lihat, bagi Yusuf Mansur tentu hal-hal semacam ini tidak tepat gitu ya. Untuk menarik atau meraih keuntungan. Karena orang-orang ini orang-orang panasan gitu. Kalau ada yang coba-coba mengambil posisi atau mengambil mimbar dia, pasti dihabisi. Bahkan paling tidak Yusuf Mansur bisa ditelanjangi gitu. Ingat nggak demo sebelumnya gitu? Itu padahal ada Ade Armando gitu. Dia tidak bermaksud apa-apa kalau dalam ceritanya gitu. Bahkan dia tuh menyokong demokrasi di saat itu. Tapi tetap aja ada orang yang marah ke dia gitu. Ade Armando saat itu ya dilecehkan, bahkan
sempat juga dipukuli gitu. Nah, apalagi Yusuf Mansur. Kalau hadir di situ, waduh, ngeri itu. Dan Yusuf Mansur juga tahu itu. Dia nggak berani tuh cerita-cerita sedekah di forum-forum seperti itu. Bisa dibantai dia. Nah, tapi kalau ceritanya nanti berhubungan dengan masa umat Islam, dia tahu nih orang Islam ini gampang dibodoh-bodohin gitu. Oh, dia berani. Itu pernah dicobain oleh Yusuf Mansur. Ketika Dr. Zakir naik ke Jakarta, ya tujuan Dr. Zakir naik yang kita tahu kan dia sebagai seorang kristolog gitu. Ahli perbandingan agama Islam dan Kristen, juga Islam dan Hindu, bahkan Islam dengan Buddha. Itu mereka datang, Yusuf Mansur tega-teganya mau membajak acara ini gitu. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan sedekah. Tapi ya panitia di saat itu dengan tegas tidak memberikan tempat kepada Yusuf Mansur. Lalu kaum demo-demo kalau Yusuf Mansur merasa dirinya hebat dan merasa dirinya benar gitu. Tentulah dia akan mengatakan, mari kita kasih saya kesempatan untuk berdoa. Kita minta sedekah, ya kan? Allah akan memberikan negeri ini negeri yang aman dan tenang. Orang mungkin tidak akan sampai apa melihat Yusuf Mansur, begitu naik mungkin sudah dilemparin gitu. Nggak ada cerita, dan Yusuf Mansur tahu nih, maka dia ketakutan dan lari gitu. Kalau memang dia tuh memberikan solusi kepada persoalan masyarakat, ini orang lagi ribut, cobalah tampil gitu. Kalau nggak disikat habis gitu. Jadi kita lihat dia tuh memang tidak pernah memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Apalagi yang menyangkut soal-soal yang berhubungan dengan konstitusi, yang berhubungan dengan politik. Yusuf Mansur itu seorang penikmat keadaan. Jadi kalau kita lihat dipilah gitu ya. Yusuf Mansur itu berada dalam barisan orang-orang yang memberikan solusi atau dalam barisan orang-orang yang menindas gitu. Kalau kita boleh kita klasifikasi begitu. Dia pasti berada dalam barisan para penindas. Maka kemudian coba lihat tuh, sedekah itu kan orang dia sebagai sarana dia untuk menindas. Begitu orang tertindas dia kabur. Maka nanti hasil dari sedekahnya itu, itulah yang dia bangga-banggakan, dia bangun itu usaha-usaha real. Di antaranya yang menonjol saat ini adalah warung steak and shake. Itu dari hasil-hasil begitu. Hasil kain kapan gitu kan, menindas orang gitu. Di masjid-masjid, itu cerita sedekah aja. Agama nggak yang diajarin? Nggak, agamanya nggak ada gitu. Cerita agama nggak ada. Yang ada itulah bagaimana dia mendapatkan uang. Karena itu kalau forumnya agak sedikit dewasa, sedikit cerdas, sedikit berwibawa, oh nggak berani dia, kabur dia. Tapi nanti di kampung-kampung, di daerah-daerah yang jauh dari sorotan media, gitu. Oh itu dia berorasi dengan hebat sekali gitu. Doanya entah apa-apa, diajarin doa, pokoknya ada doa gitu. Iya kan? Mulai cerita kalung, inna giwangaka gitu-gitu. Mulai cerita dia nanti tabungan engkau itu tabungan Allah. Gitu dia. Ada Allah, mari kita kosong-kosongin ATM kita dengan Allah. Tanya orang satu ditarik kan dikurasin habis. Jadi dia sebagai seorang penindas gitu. Dia hanya berani di tempat-tempat yang bisa dia tindas. Tapi kalau ada orang yang melawan seperti demo dia berani gitu. Oh. Celaka 13 Yusuf Mansur. Nggak berani dia. Bisa disunatin 10 kali dia. Yakin saya. Coba di saat demo tuh dia tampil gitu. Oh disunatin dia. Apalagi orang lagi panas-panas begitu dia minta sedekah. Oh ngeri tuh. Ngeri dia. Orang pasti langsung meluap marahnya gitu. Jadi di dekat DPR tuh ada warung steak and shake. Dia juga nggak berani nyumbang. Ini air nih. Oh nggak berani dia. Ini air orang lagi haus. Oh nggak berani dia dari warung steak and shake. Oh nggak berani dia. Takut dia. Karena itu ya dia biarinnya kalau perlu dia tutup itu. Kenapa? Karena dia juga nggak mau berbagi. Apa yang dapat jangan dibagi.
Itulah Yusuf Mansur. Di tengah orang-orang yang ingin membela hak-haknya, dia mungkin kabur atau nanti dia akan berada di dalam barisan para penindas. Mari kita lihat bagaimana kiprah Yusuf Mansur dengan sepak terjang warung steak and shake-nya yang melambangkan kedikdayaannya sebagai seorang penindas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.